two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Yes. Mana suaranya? Multimedia Jaya. Terima kasih. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah baik Allah. Semangat sekali hari ini. Sudah bisa kita praktek hari ini? Yang pasti praktek kali ini sangat luar biasa, ya. Kalian akan berekspresi, bermain dengan seni, ya, mendesain dengan baik dan yang lainnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong ketua kelas untuk pimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuai dengan modul ajar informatika, yaitu di fase E, ya, di kelas 10. Kalian sebagai kelas 10, materinya yang akan kita pelajari adalah aplikasi pengolah presentasi, ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, saya akan absen dulu. Bapak absen dulu. Hadir semua? Ada yang izin? Ada yang sakit? Oh, berarti hadir semua ya? Oke, Bapak absen, hadir semua. Oke, materi pembelajaran kita hari ini adalah di modul ajar informatika fase E kelas 10 aplikasi pengolah presentasi, di mana alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran. Jadi sekitar 3 jam lebih kita di sini, ya. Nah, kemudian model pembelajaran kita adalah project basic learning. Jadi berbasis project, ya. Jadi kalian nanti membuat slide presentasi, itu projectnya dengan menarik agar supaya apa yang kamu tampilkan sesuai dengan yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana membuat perangkat presentasi yang baik? Ada yang bisa menjawab? Belum kita mulai? Silakan. Ada yang bisa menjawab membuat presentasi yang baik? Silakan, ketua kelas. Membuat presentasi yang baik itu bagaimana? Public speaking bagus, kemudian menyiapkan materi. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar materi penggunaan perangkat lunak presentasi, kalian diharapkan dapat membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. Jadi nanti ada transisinya dan ada animasinya. Nah, kemudian dengan penuh responsif dan proaktif. Jadi nanti antar kelompok harus proaktif memberikan sumbangsi idenya, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antar kelompok. Ya, jadi kerjasamanya bagaimana, koordinasinya bagaimana, itu masih dalam penilaian nantinya. Nah, yang kedua dari tujuan kita pembelajarannya di sini adalah melalui diskusi secara kelompok, peserta didik mampu mendesain presentasi yang menarik untuk suatu produk dengan menggunakan aplikasi Canva. Kita menggunakan aplikasi Canva, ya, dengan penuh kreatif, gitu ya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama yang timbul dari materi yang akan kita pelajari hari ini
bagaimana cara membuat presentasi yang baik. Presentasi yang baik, bagaimana cara membuat presentasi yang baik. Kemudian yang kedua, hal apa aja yang perlu disiapkan sebelum presentasi. Mulai berpikir. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan nomor 1 tadi sudah dijawab sama kelas. Yang lain bisa menjawab? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sebelum kita mulai, kita pretest dulu. Silakan buka handphonenya, kemudian di scan dan dijawab. Saya kasih waktu 5 menit di pretest ini untuk menjawab. Silakan di scan. Bisa kan scan-nya? Kayak kamera langsung di scan. Kalau kurang jelas bisa ke depan. Kalau nggak kebaca, takut kameranya kebaca. Silakan di scan. Oke, bagus. Kalau sudah, silakan dijawab soalnya. Di foto dulu bisa, kemudian langsung di scan. Nanti dia akan terbaca. Silakan dijawab. Oke, 5 menit untuk pretest. Oke, habis. Waktunya habis pretestnya. Silakan taruh kembali handphonenya. Nah, kemudian saya akan bagikan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 atau 5 orang. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Silakan isi ya. Ini 1 ya. 5. Ini bareng sama ini. Ini depan, ini sama depan. Ini bareng sini ya. Ini bareng sini. Sudah? Silakan. Kalau sudah, silakan buka LKPD-nya. Ya. Buka LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok. Silakan nama kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah berarti ada 5 kelompok saja. Ya. Ada 5 kelompok. Berarti ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Oh 3. Ini 4. 5 di sana. Nah, silakan konservatifnya menggunakan fitur yang terdapat pada Canva sebagai media pengolah. Presentasi, tujuan pembelajaran sudah kita bahas tadi. Alatnya sudah disiapkan. Pretestnya sudah. Buka halaman 3. Deskripsi tugasnya. Oke. Tapi sebelum itu, kalian baca dulu sebentar. Oke, kalau sudah, perhatikan Bapak kembali. Lihat pertanyaan dasar. Apa manfaat dari suatu media presentasi? Kalau di sini, analog produk makanan yang sama, jika satu diberi kemasan yang menarik, akan lebih menarik calon konsumen dibanding produk yang tanpa dikemas. Sama halnya dengan media presentasi yang menarik, akan berpengaruh terhadap hasil pesan yang ingin disampaikan ke layar. Ini analoginya, ya. Ini hanya sebatas analogi. Artinya apa? Kalau misalnya produk makanan bungkusnya itu ya tidak ada label, tidak ada apa, jadi polos dengan produk yang ada labelnya, ada gambar, dan yang lainnya, pasti orang akan tertarik beli yang mana? Ada yang ada gambarnya. Begitu juga dalam sebuah presentasi. Semakin kalian membuat menarik presentasinya, akan semakin orang tertarik akan produk yang kamu tawarkan. Paham? Oke, selanjutnya di sini ada presentasi coklat kue strawberry dari tim Lezat atau dari kelompok Lezat. Apa manfaat
dari suatu media presentasi. Ini manfaatnya. Yang pertama, memudahkan presenter untuk menjelaskan presentasinya. Manfaatnya apa sih suatu media presentasi? Yang pertama ini. Yang kedua, materi presentasi lebih tersusun rapi, tampilan desainnya presentasi lebih menarik, sampai pemaparan presentasi lebih terjadwal. Tuh. Nah, kemudian hal-hal penting apa yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan presentasi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, presentasi adalah pengucapan pidato, penyajian, dan yang lainnya di depan khalayak umum. Tuh. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan presentasi. Ini nanti kita akan mempresentasi, kalian akan mempresentasikan. Ada moderator yang membantu, kemudian penyaji. Nanti dalam kelompok moderatornya siapa, yang menyajikan siapa, kemudian peserta bertugas mendengarkan pemaparan, kemudian penulis bertugas untuk mencatat pokok penyajian. Nanti ada moderatornya, ada yang mencatatnya, kemudian yang menjelaskannya dalam setiap kelompok. Paham? Oke. Nah, kemudian hal yang penting perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi ini tadi, ya. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, kemudian gerak mimik yang tepat, penyaringan suara, kelancaran, relevansi, penguasaan topik, dan waktu presentasi. Nanti kalian setelah membuat presentasinya, ya, slide-nya, nah kemudian dipresentasikan. Aplikasi Canva, kita akan menggunakan aplikasi Canva, adalah program desain online yang menyediakan bermacam-macam seperti presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafik, infografik, spanduk, dan yang lainnya yang disediakan dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini masuk juga sebagai AI atau kecerdasan buatan. Pak, kenapa kita tidak menggunakan PowerPoint dari Microsoft? Ya, kalau menggunakan Microsoft, tampilan dan template-nya sudah agak sedikit tertinggal. Tapi kita menggunakan Canva biar apa? Tampilannya lebih modern dan dinamis. Makanya kita menggunakan Canva, tidak menggunakan PowerPoint dari Microsoft. Nah, ini jenis-jenis presentasi pada Canva banyak sekali, ya. Kemudian keunggulan Canva, berbagai fitur, kemudian hemat waktu, kemudian desainnya menarik. Kemudian solusi membuat presentasi menarik di Canva. Apa aja? Yang pertama, tetap sederhana. Tetap sederhana, tampilan slide dengan teks ringkas dan tidak perlu menjelaskan per poin hingga menurun. Atur agar satu slide mengusung satu pesan alias sederhana. Jadi nanti tampilannya berapa slide, Pak? Cukup 5 slide saja. Dan banyak-banyak, ya. Dibuat sesederhana mungkin. Kemudian singkat, padat, dan jelas. Jadi tampilannya nanti kalian singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Jadi tidak terlalu banyak teks. Ya. Gunakan kalimat yang tidak terlampau panjang sehingga memudahkan seseorang dalam membaca. Kemudian memerhatikan kontras. Perhatikan kontrasnya dari sisi warnanya. Kemudian sejajarkan setiap elemen. Kemudian yang terakhir adalah saling berkesinambungan. Oke, warna, logo, font, dan elemen lainnya mesti dibuat berkesinambungan, saling terhubung, ya, demi menciptakan karya visual yang tematik dan yang menarik. Oke, di sini ada cara membuat presentasi dengan Canva. Mungkin kamu sudah familiar ya, sudah bisa. Oke. Nah, kemudian silakan scan akses materi via YouTube. Jadi ada 2, ini materi kita bisa diakses di YouTube. Ini dan yang ini. Scan dulu sebentar. Setelah itu silakan kalian kerjakan. Silakan kamu kerjakan berkelompok, buat desainnya, baca dulu LKPD-nya, dicatat LKPD-nya dengan sebaik-baiknya. Silakan. Nyalakan komputernya dan jangan lupa K3-nya ya. Perhatikan posisi duduknya, kemudian
Tangan harus kering karena kita menggunakan alat elektronik yang terkoneksi dengan listrik, ya. Kemudian posisi duduk, ya. Kemudian posisi badan agar ketiganya keselamatannya bisa terjamin. Jangan lupa ya. Silakan kerjakan. Tapi kan nanti ininya ya, saya banget ya. Selanjutnya kita akan lihat tampilan presentasi kawan kita dari kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Maju aja semuanya. Di sini. Silakan maju. Operator siapa? Silakan operator. Yang lain bisa perhatikan, nanti setelah selesai bisa tanya jawab. Udah kali. Zoom banget kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan produk kami yaitu kami ini terdiri dari 6 orang yang nama saya Dian Widinati, saya dari Jalan Melayu Desa, saya Cikal Saya, saya selalu belajar bahasa. Saya Muhammad Fitur. Ini kami akan menunjukkan kriminal itu Zoom. Dari sini kami diskusikan itu Indonesia dengan bagian macam bahasa yang menarik pelanggaran dapat menilai rasa sesuai dengan yang telah diinginkan. Kami menggunakan sistem asli dan TPK ini dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, emas dengan plastik pouch dengan ukuran 14 kali 22 cm. Target pemasaran kami kebanyakan berusia dari umur 16 sampai 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan paling dikit ada di umur 30 sampai 40 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Modal awal kami alat tes kemasan produk 150.000, alat untuk menulis dan perlengkapan lainnya
Model produksi per bulan 10 kg singkong air 4.500. Total setiap kilonya 1.350.000. Per harinya 35.000. Totalnya 10.500. 3 tabung gas ukuran 3 kilo. Kilogram 20.000. 20 liter minyak goreng 400.000 biaya lainnya 400.000 total 3.400.000. Target penjualannya itu 30 bungkus terjual dalam 1 hari. Omset yang akan didapatnya 9 juta dan laba sebesar 5 juta. Terima kasih dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lainnya? Silakan yang bertanya. Variannya ada varian apa aja? Untuk varian dari Gibson keju kita ada mulai dari original, balado, asam manis, dan bebek. Terima kasih sudah bertanya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita berikan plus pada kelompok 3 dengan meriah. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan kritik singkongnya. Silakan kembali ke tempat. Ya, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Mohon yang lainnya diperhatikan. Di akhir nanti apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan dan bisa diskusi. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan produk kami yaitu sate lilit Bali. Perkenalkan, nama saya Andrea Degawati. Saya Muhammad Syarul Hakim. Saya Ratu Kalsawitra. Saya Alam Budi. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sate lilit Bali. Di sini itu ada traditional food dari Bali, itu ada dari Bali. Kalau mau mengunjungi web ada di situ tertera webnya. Sate lilit Bali, sate lilit berasal dari Bali. Dari Bali kata lilit yang artinya dililit sesuai namanya. Hidangan sate ini berbeda dengan sate pada umumnya, kan ditusuk ke bambu. Sate lilit diletakkan ke tusuk bambu berbentuk pipi ataupun serai. Mengapa sate lilit Bali? 1. Ledakan autentik Bali. 2. Sensasi dililitkan pada tusuk serai. 3. Bumbu tradisional Bali yang berbeda selera. 4. Pilihan daging yang beragam. 5. Memperkaya pengalaman budaya Bali. Visi dan misi. Visinya yaitu sentuhan Bali yang autentik dalam setiap bikinan. Sate lilit mengikat dengan rasa tradisional dan pesona Pulau Tropis. Misinya yaitu menjaga warisan rasa autentik sate lilit Bali dan memperkenalkan kepada dunia. Menu kami di sini ada daging ayam dengan harga 35.000 satu porsi, ada daging sapi dengan harga 40.000 seporsi, dan daging kambing dengan harga 45.000 seporsi. Terima kasih atas yang mendengarnya. Sekian presentasi dari kami. Pak Jokowi pergi ke kota. Kurangnya beliau lakukan demikian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain tentang sate tusuk Bali. Silakan ya. Apa target pasar dari kalian? Target pasar dari produk kami yaitu sate lilit itu dari kalangan anak muda hingga lanjut usia dan turis-turis atau bule yang dari luar negeri datang untuk berlibur ke Bali.
Oke, targetnya bule-bule yang ada di Bali. Yang lain? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih sudah melakukan presentasi yang luar biasa sekali. Terima kasih. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok yang lainnya, dipersilakan. Kan? Lanjut kalau ada salah. Zoom yang tadi komen dipakai ini. Udah coba begini aja. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan kerjanya. Mereka itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan produk yaitu PMP Palembang. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan nama. Saya Muhammad. Sudah saya Sabila Nasabila. Saya dari baik. Saya Christina. Kami siap mempresentasikan produk RIK. Di sini kita ada daftar isinya. Yang pertama adalah sejarah pempek, yang kedua adalah alat dan bahan, ketiga adalah cara membuat pempek, keempat adalah macam-macam pempek, yang kelima adalah cara penyajian pempek, yang keenam adalah cabang pempek, chip, research, gula-gula. Yang ketujuh adalah pemasaran, delapan adalah target market, yang 9 adalah penjualan. Nah, ini adalah sejarah dari pempek. Asal pempek berasal dari seorang Tiongkok, yaitu yang biasa disebut dengan Apek, dikenal orang Tiongkok. Apek atau pempek merupakan panggilan untuk seorang orang Tiongkok yang berada di Palestina. Para pembeli biasanya memanggil pek atau pempek yang akhirnya menjadi populer dan membuat pesan menjadi pempek. Pempek di Indonesia sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya atau sekitar abad 5 Masehi. Temuan di prasasti Talang Kuo yang menyatakan bahwa Talang Sabtu sudah ada di Palembang sejak abad ke-7. Pempek Palembang ini ada alat bahan, alatnya itu ada sendok 1 wajan 1 buah, koko 1 buah, coet 1 buah, bumbu 1 buah, panci 1 buah, blender 1 buah, bumbu 2 buah, baskom 1 buah, mangkok 1 buah, pisau 1 buah, nelayan 1 buah. Bahan ini terdiri dari ikan kuning, empat buah cabai, tepung beras secukupnya, tepung terigu secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya, merica secukupnya, telur 2 buah, penyedap rasa secukupnya, cabai rawit 2 buah, minyak goreng secukupnya, air 1 liter, gula merah 200 gram, bawang putih 3 gram, bawang merah 1 sendok, bawang daun secukupnya, asam jawa 2. Dari di sini ada cara membuat pempek. Cara membuat itu adalah 1. Membuat adonan dengan ikan dengan cara menghaluskan bawang putih dan bawang merah yang diberikan dengan garam dan gula secukupnya. Yang kedua adalah campur ikan kering dengan adonan yang telah dibuat dan diberikan air, garam, dan diberikan perasaan hingga benar-benar halus dan cukup asinnya. Ketiga, tambahkan tepung terigu dan tepung beras sampai adonan kalis. Keempat, bentuklah adonan macam-macam pempek. Di sini ada pempek kapal selam, ada pempek isi telur, pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, pempek pastel, dan pempek panang dan tenggang. Cara penyajian pempek. Pempek umumnya disajikan dengan cuko, kuah pedas berwarna hitam pekat. Kuah hitam ini terbuat dari asam jawa. Di sini kita ada promosi dari produk kami yang kami buat atau kuas sedikit. Nah, ini berikut adalah gambar-gambar dari masing-masing pempek yang kita sajikan. Ini pemasarannya. Yang pertama membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Yang kedua menjalankan iklan di media sosial dan di wilayah sekitar. Yang ketiga mencetak logo dan ditempelkan atau diberikan kepada orang. Ini adalah bagian marketnya, anak-anak 6 sampai 12 tahun, anak sekolah, mahasiswa dan mahasiswi, pekerja dan menggunakan media sosial setiap hari dan menyukai jajanan.
Ya. Terima kasih dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok 3. Sejak kapan diproduksinya kereta Palembang? Untuk produksinya kita mulai dari tahun 2019. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita berikan applause yang meriah untuk kelompok 2. Ya, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, 3, 2. Oke, terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan luar biasa. Kelompok 2 yang menarik, sangat menarik dengan PMP-nya. Kelompok 3 lebih menarik lagi, dan kelompok 4 yang sangat-sangat luar biasa mempresentasikan hasil-hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan refleksi dan akan tarik kesimpulan dari materi ini. Silakan yang mau menyampaikan kesimpulan. Silakan dari kelompok 3. Materi ini, kesimpulannya apa? Materi ini mengajarkan kita mempresentasikan produk agar terlihat menarik. Luar biasa sekali dia menarik kesimpulannya. Dari kelompok selanjutnya bisa menarik kesimpulan. Materi dari kesimpulan ini materi yang bisa membantu memperkenalkan produk UMKM. Nah, memperkenalkan produk UMKM tujuannya ya. Terima kasih sudah bisa menarik kesimpulan. Kemudian dari kelompok yang lain, dari kelompok 1 silakan. Dari materi ini kami bisa tahu membuat slide presentasi yang baik dengan aplikasi Canva. Oke, dari kelompok 1 menarik kesimpulan bisa membuat presentasi, slide presentasi yang baik dengan aplikasi Canva. Oke, dari tersebut, dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian buat, di sini Bapak menarik kesimpulan, ya. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah presentasi menggunakan media Canva. Identifikasi masalah yang terjadi pada pembelajaran hari ini ketika akan melakukan presentasi adalah kurang menguasai materi. Tadi ada beberapa masih yang menjabarkannya kurang, ya. Kemudian sehingga pesan yang akan disampaikan presentator tidak sampai ke audiens. Tadi ketika menyampaikan dari kelompok 3, dari kelompok 2, ya, masih agak sedikit tapi sudah luar biasa. Sudah berani menyampaikan sebuah ide dengan tampilan slide yang luar biasa juga. Kemudian media yang digunakan masih kurang menarik sehingga audiens merasa bosan. Kayak contoh dari kelompok yang terakhir, kelompok 2 menyampaikan, ya, agak sedikit kurang menarik. Kalau ditambahkan dengan animasi sih, kemudian ditambahkan dengan tipografi, kemudian ditambahkan dengan gambar-gambar yang jelas, sehingga audiens akan tertarik. Kemudian dalam menyampaikan materi kurang terstruktur sehingga banyak audiens yang bengong. Dari kalian tadi mempresentasikan agak kurang terstruktur, nanti lebih terstruktur lagi. Gitu ya. Perlu manajemen waktu yang tidak dilakukan. Jadi kita udah cukup lama, hampir 1 jam lebih, kalian mengolah, berdiskusi, sehingga menghasilkan sebuah karya slide yang sangat menarik, ya. Tidak akhirnya lupa waktu, ya. Nah, kemudian dalam kesimpulan selanjutnya dari beberapa identifikasi masalah yang ditemukan pada proyek hari ini, ditemukan beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan mempersiapkan media presentasi. Media presentasinya sudah disiapkan dengan baik, karena dengan media presentasi akan memudahkan presentator dalam menyampaikan materi lebih terstruktur dan juga lebih menarik. Karena media yang digunakan menampilkan efek animasi, ya, dan juga gambar yang menarik, sehingga audiens pesan yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik.
dalam mengatur waktu pun akan lebih. Ini kesimpulan yang bisa kita perbaiki dari hasil evaluasi tadi. Oke, itu refleksinya. Nah, kemudian silakan sebagai penutup, ya, sebagai penutup, silakan kalian buka LKPD. Kemudian di akhir itu ada yang perlu kalian scan sebagai post test. Silakan kerjakan post testnya. 5 menit untuk mengerjakan post test, silakan. Silakan dikerjakan kalau sudah post testnya, ya. Informasinya pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka. Hari ini kita belajar aplikasi pengolah presentasi. Minggu depan kita akan belajar di modul informatika, di materi informatika tentang aplikasi pengolah angka. Siap kita belajar untuk minggu depan? Ya. Lebih semangat lagi untuk minggu depan? Alhamdulillah. Silakan kerjakan post testnya. Oke, sudah terjawab, sudah tersimpan jawabannya, ya. Nah, selanjutnya silakan matikan PC-nya, komputernya, rapikan, ya, karena kita selalu menjaga K3. Dimatikan dengan baik PC-nya, rapikan tempat duduknya, kembali ke tempat duduk seperti semula. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Sudah rapi? Sudah semua? Sudah dimatikan PC-nya? Oke. Untuk terakhir silakan ketua kelas pimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa, kalian menutup. Sebelum mengakhiri pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah dengan baik. Terima kasih dari saya dan sampai jumpa minggu depan.